semakin segambar dengan Tuhan Yesus. Biarlah mulai pada masa muda kami boleh mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Nyatakanlah pribadimu kepada kami masing-masing. Bahkan malam hari ini melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau mengurapi dengan pengurapan yang 2 kali ganda. Dan hati kami semua terbuka kepada Tuhan. Tidak ada pikiran kami yang melayang-layang, tapi sepenuhnya kami buka hati kami. Darah Yesus yang membungkus membentengi kami. Dan pujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami dengarkan firman Tuhan. Dan di dalam nama Yesus kami mengikat segala pekerjaan setan, setan di dalam nama Yesus kami yakin dan percaya malam hari ini yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan memberi jalan keluar, Tuhan memberikan kami pengharapan dan masa muda kami sepenuhnya seluruhnya untuk Tuhan. Tidak ada lagi yang tersisa bagi dunia, tapi hidup kami benar-benar sepenuhnya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, kami mendengarkan firman. Haleluya. Bersama-sama kita berkata amin. Oke, puji Tuhan. Silakan duduk, sudah menjadi kesimpulan. Silakan ada Pak Steve dan Pak Kirana ya. Kita bersama tangan yang meriah. Haleluya. Puji Tuhan. Saya waktu duduk, saya berusaha ingat-ingat. Saya sudah lama sekali tidak berkecimpung di pemuda-pemudi atau pemuda remaja. Dan sore hari ini saya seperti di-refresh ya, seperti HP atau smartphone yang kembali di charger. Dan saya menikmati sekali suasana puji-pujian di tempat ini. Saya diberkati dengan puji-pujian semuanya. Ya, ini semua merupakan sebuah sukacita yang saya rasakan. Nah, saya mau perkenalkan lebih dulu. Ya, saya terima kasih sama Tuhan Yesus sebagai kepala gereja yang sudah membawa saya ada di gereja ini, GKI Ambarawa. Ya, yang kedua saya terima kasih kepada Ibu Gembala di tempat ini, Ibu Mariani,
yang memberi kepercayaan saya untuk melayani. Nama saya Pendeta Stephen Kilala. Kalau saudara dengar nama belakangnya rasanya asing. Kilala ini dari mana? Ya, saya dari Manado. Tapi saya lahir dan besar di Jawa. Dan saat ini Tuhan percayakan saya untuk saya menggembalakan di Kota Temanggung, di GPDI, Gereja Pantekosta di Indonesia, Temanggung. Saya dengan Ibu Gembala Saudara sudah kenal hampir 2 tahun, karena waktu itu kebetulan kami sama-sama dapat berkat dari Tuhan untuk kami berangkat ke Korea. Terima kasih Ibu sudah memberi kepercayaan untuk melayani. Waktu pada saat tadi menyanyi lagu menjelang masuk firman Tuhan, ada satu kalimat yang saudara harus ketahui, yaitu apa? Ubah hatimu supaya menjadi seperti Yesus. Saya beritahu, pada saat kita ungkapkan hati itu, kata-kata itu, ada satu pihak yang tidak suka, namanya iblis. Engkau punya kerinduan, tapi kejiwaan anak muda itu sangat dominan. Emosi jiwa itu sangat dominan, sehingga pada saat kita terbawa dengan suasana praise worship itu, kita ingin menjadi seperti Yesus. Tapi ada satu oknum yang akan menggoda saudara, iblis. Kerinduan itu ada, tapi pada saat kau keluar dari pintu gereja ini, siap-siap menerima tantangan baru dari Tuhan, dari yang diizinkan Tuhan. Tapi saya yakin kok, kita semua rindu seperti Yesus. Amin. Nah, pada malam hari ini saya memberikan tema yang saya sempat kirim kepada Ibu Rohani Saudara, kepada Ibu Gembala, khusus untuk kalian semua. Tadi saya sempat ngobrol-ngobrol, karena saya takut salah tema. Ternyata puji Tuhan, semua rata-rata di sini bersekolah, kuliah, kerja. Nah, sekarang saya butuh interaksi dari saudara semua. Yang masih duduk di bangku SMP, coba dia berdiri. Berdiri aja, tidak apa-apa. SMP. 1, lainnya 1. Berbahagialah engkau yang termuda di antara saudara. Puji Tuhan. Saya bangga. Jangan tepuk tangan dulu. Yang SMA berdiri coba. Ayo yang merasa SMA. SMA. Hah? 1, 2. Hanya 2 nih yang saya lihat. Benar nih. 2 ya. Oke. Sekarang yang sudah kuliah coba berdiri. Yang kuliah. Oke. Puji Tuhan. Yang sudah dipercaya Tuhan untuk dia bekerja berdiri. Tapi sudah kerja nih, sudah kerja. Masa disuruh berdiri di sini? Jangan malu, jangan malu. Santai aja, ya. Berarti antara yang kerja dengan yang SMA hampir seimbang, ya. Dengan yang bukan yang SMA, dengan yang kuliah. Nah, malam ini saya mau berbicara tentang sesuatu yang saudara semuanya pasti mengalami atau akan mengalami. Saya beri judul firman Tuhan malam hari ini adalah antara aku, ortu, dan kekasih. Coba semua sebutin. Antara aku, ortu, dan kekasihku. Saya mau tanya, apa sih kekasih itu? Hah? Jangan terlalu rohani banget. Ini saya nggak kayak Yesus dulu, bro. Ini kekasih dengan kata lain apa, Pak? Pacar.
baru-baru ini kita semua merayakan Paskah, betul kan? Kalau tidak ada Paskah, kita nggak akan ada di sini. Karena Paskah itu bicara tentang kebangkitan Yesus. Sebelum Yesus bangkit, dia taat dulu, merasakan yang namanya disiksa, merasakan yang namanya diludahi, merasakan apa yang namanya dihina, bahkan dicambuk dan lain sebagainya. Pelecehan terjadi pada Yesus. Dia bisa saja melewati itu, tapi karena dia taat, dia alami kebangkitan itu. Nah sekarang kita yang ada sekarang ini menikmati kemenangan di dalam Yesus. Karena dia taat, kita juga harus taat. Nanti saya akan bawa korelasinya, ya. Saya ajak kita semua buka di dalam Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 3. Nggak keberatan sekali lagi kita semua berdiri ya, dan kita baca ayat ini bersama-sama. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Perhatikan ayat 1 yang baca wanita, lady first dulu, ayat 2 pria, dan ayat 3 baca bareng-bareng. Oke? Sudah ketemu semuanya? Puji Tuhan, kita baca ayat ini bersama-sama. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Wanita lebih dulu. 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang kata dari kalian diri. sama-sama. Supaya kamu berbahagia dan panjang umur Di bumi. Kita berdiri dulu. Sekarang lompat ke Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18. Amin. Satu sama-sama. 1, 2, 3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Katakan amin. Amin. Tuhan, amin. Silakan duduk. Perhatikan. Kita malam hari ini kompak ya. Kita berbicara tentang ketaatan. Ketaatan. Ayat 1 tadi. Ini ayat dikatakan hai anak-anak. Mau itu anak sekolah minggu, mau itu anak remaja atau anak pemuda. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Perhatikan, saya mau tanya kepada kalian semua, siapakah yang dimaksud orang tuamu di dalam Tuhan? Tolong angkat tangan. Siapa? Ya, boleh. Ya, yang tadi kata cowok. Pakai t-shirt warna hitam. Siapa orang tua di dalam Tuhan? Orang tua di dalam Tuhan itu siapa? Siapa? Tuhan Yesus. Apa salah? Apa? Lainnya. Satu kali lagi. Kesempatan. Siapa orang tua di dalam Tuhan? Ya? Pendeta. Oke. Saya katakan. Ayat 1 dalam surat Efesus ini, orang tuamu di dalam Tuhan adalah hamba Tuhan, adalah pembimbing rohani saudara. Kalau di gereja itu gembala saudara, dalam hal ini Ibu Mariani, dia orang tuamu di dalam Tuhan. Kalau engkau berada di sekolah, ada guru pembimbing agama Kristen, dia orang tuamu di dalam Tuhan. Kalau engkau di tempat kuliah, lalu ada persekutuan mahasiswa, ada pembimbing rohani, sekalipun dia masih muda, dia orang tuamu di dalam Tuhan. Kalau di tempat kerjamu juga ada persekutuan, dia juga orang tuamu di dalam Tuhan. Artinya apa? Allah kasih otoritas kepada hamba Tuhan atau pendeta untuk memberikan makanan
jemaatnya. Itu sebabnya kewajiban saudara adalah mendoakan dia, mendoakan ibu gembala saudara di tempat ini, memberikan berkat, memberikan persepuluhan yang pantas untuk diberikan di dalam rumah Tuhan. Orang tua di dalam Tuhan itu diberikan otoritas khusus oleh Tuhan. Setiap orang yang menghargai hamba Tuhan, berkatnya itu terus melimpah, melimpah, dan melimpah. Amin. Lalu di ayat yang kedua, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Sekarang siapa ayat yang kedua dimaksud? Hah? Siapa? Orang tua kandung. Atau kalau mungkin saudara maaf, ayah dan ibu Tuhan sudah panggil pulang surga, ada walinya, itu orang tuamu juga. Setelah di ayat 1 suruh hormat kepada orang tua di dalam Tuhan, yang kedua tidak kalah penting dari yang nomor 1 atau dari yang poin 1, kalian harus menghormati orang tua. Seburuk apapun dia, seberapa ngeselin dia, jengkelin. Coba di sini yang merasa punya orang tua yang tidak pernah menjengkelkan saudara, angkat tangan. Bagus, jujur berarti. Oh iya benar. Saya juga punya orang tua dan juga punya mertua. Aduh ngeselin banget. Benar. Ya. Anak saya 3, masih SD semua. Saya melihat baik orang tua kandung saya maupun orang mertua saya, buat saya ngeselin banget. Tapi untungnya saya sebagai hamba Tuhan, saya ingat firman Tuhan. Artinya begini, mereka kalau ngeselin sama saudara, ngeselin saya, itu mereka dipakai Tuhan untuk mendewasakan kita. Apalagi kalau bicara tentang teknologi, jangan paksa orang tuamu untuk mengerti media sosial. Ini gimana caranya posting? Hai, kayak gini aja gak ngerti. Atau mungkin kepingin belajar komputer, gak ngerti enter, escape, dan semuanya. Lalu saudara menghina. Jangan. Saudara harus menjadi guru bagi orang tua kalau mereka gak ngerti. Mami mertua saya itu kuota internetnya besar, dibelikan sama anaknya, sama istri saya. Tapi boros. Kenapa? Karena kalau dia pakai YouTube itu jalan terus. YouTube lah yang menonton dia dan dia tidur. Sehingga dari malam sampai pagi YouTube jalan terus. Dan yang membuat saya kesel siapa? Iki internet yang mami kok wis teh. Anakku tethering bolak-balik. Anak saya disalahin. Padahal dia yang suka lupa. Ngeselin. Tapi ayat 2 bilang apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kenapa? Karena dikatakan apa? Ini perintah yang penting. Kalau dibilang perintah penting, artinya tidak boleh dilanggar.